di sini. Oh, sekolah minggu kita di sini ya sekarang ya. Kirain kita sekolah minggu di gereja. Tapi belum bisa ya adik-adik ya. Kita masih harus beribadah dari rumah masing-masing. Jadi saat ini kita sekolah minggu dari rumah masing-masing lewat kanal YouTube GKJ Sampangan Kradenan. Oh iya. Nah, adik-adik, supaya teman-teman yang lain tahu, yuk kita panggil teman-teman yang lain yuk. Kita panggil teman-teman di rumah masing-masing untuk bergabung di sekolah minggu ini. Teman-teman, di sini loh sekolah minggunya. Yuk kita panggil 1, 2, 3. Teman-teman, di sini loh sekolah minggunya. Nah, ayo kumpul semua. Iya, adik-adik, hari ini sekolah minggu pada minggu pagi ini kita akan diiringi tapi oleh Mas Yosia yang berasal dari GKJ Cokro Dininggratan Solo. Yuk kita sapa Mas Yosia yuk. Mas Yosia, terima kasih untuk pelayanannya. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak, Tuhan Yesus tuh lebih dulu memanggil kita untuk bersekutu di sekolah minggu ini loh. Buktinya, adik-adik di rumah udah mandi kan? Udah pakai baju rapi, udah bawa Alkitab untuk sekolah minggu walaupun online. Nah, itu semua karya dari Tuhan loh. Dan adik-adik saat ini yang bergabung tentu karena mendengar Tuhan Yesus memanggil. Yuk, kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan pujian Dengar Dia Panggil. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah.
cinta pada saya, oh giranglah. Amat cinta pada saya, oh giranglah. Nah, adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita akan memulai sekolah minggu ini dengan doa pembukaan. Yang pada saat ini, doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Ari. Yuk, kita persilakan Bu Ari. Bu Ari, silahkan dipimpin doa pembukaannya. Anak-anakku, selamat pagi. Shalom, berjumpa lagi dengan Bu Ari di sini. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Nah, sebelum kita lanjut untuk sekolah minggu kita, pagi hari ini kita mau mohon bimbingan Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin ibadah online kita pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari Bu Ari hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau masih sertai kami sampai saat ini. Bapa, jika sebentar lagi kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Samangan Kradinan akan mengikuti ibadah anak secara online di rumah kami masing-masing, Tuhan, kami mau serahkan ke dalam kuasa tangan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah secara online ini dapat menjadi berkat bagi kami ya Bapa, untuk kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, silakan Mas Bagus diteruskan. Terima kasih Bu Ari. Adik-adik semua yang di rumah, sudah lama sekali kita semua nggak ketemu secara langsung ya. Pak Bagus nggak tahu nih, adik-adik sekarang udah setinggi apa? Udah gendut karena maam terus di rumah? Atau tetap kecil mungil? Nah, kalau kemarin dari video persembahan pujian dan dari Zoom, kita bisa melihat kayaknya nih Mas Indra udah tambah gendut ya. Yuk kita sapa Mas Indra. Halo Mas Indra. Terus juga siapa ya? Oh iya, Mbak Nafta. Mbak Nafta udah tambah tinggi. Halo Mbak Nafta. Terus ada siapa lagi ya? Oh, ada adik kita yang kecil, Dek Anin, udah pinter nyanyi loh. Besok nyanyi di sekolah minggu ya Dek Anin ya. Ya, halo Dek Anin. Dan tentunya kita semua yang di rumah juga harus terus bertumbuh karena kesehatan yang berasal dari Tuhan Yesus pada kita. Yuk, sambil berdiri kita akan memuji Tuhan. Pakai gerakan juga, kita pujikan Big or Small. Yuk semuanya tepuk tangan yuk. Siap. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik, kita lanjutkan sukacita kita dengan pujian Happy Ya Ya Ya. Tuhan, siang jadi kenangan, malam
anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini akan dibawakan oleh Pak Simon. Sebelumnya, kita siapkan dulu Alkitabnya ya. Dan kita akan persiapkan hati kita dengan nyanyi lagu Kubuk. Adik-adik tahu kan lagunya? Lagu Kubuk itu loh yang syairnya kubuka Alkitab. Nah, tahu kan? Yuk, mari kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Oke, sip, mantep nyanyinya pada kencang-kencang. Yuk kita ajak Pak Simon untuk bergabung membawakan firman Tuhan. Sama-sama kita sebut nama Pak Simon ya. 1, 2, 3, Pak Simon. Hey. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi ini Mas Simon akan bercerita. Tentu saja ceritanya dari Alkitab. Siapa yang punya Alkitab mini? Nih Alkitab mini nih, Alkitab. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat pimpinan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mampukan kami, Tuhan berkati kami, Tuhan buka telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan pimpin, Tuhan urapi, sehingga apa yang kami sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ya adik-adik, cerita Alkitab pada pagi hari ini berjudul tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Adik-adik, sudah ada yang pernah mendengar cerita ini? Nah, melalui cerita ini kita diingat lagi adik-adik. Ceritanya begini. Pada suatu hari ada seseorang yang akan mengadakan pesta pernikahan. Pada waktu itu orang yang akan mengadakan pesta itu akan diadakan
acara yang besar, megah, mewah. Tentu saja semua orang-orang yang hadir di situ semua berpakaian bagus, berpakaian rapi, cantik, berdandan cantik, berdandang yang ganteng, dan mempelai perempuan itu pengantin perempuan ya, pengantin perempuan itu juga berdandan cantik sekali seperti bidadari. Seperti bidadari. Seperti itu ya. Seperti kayak di boneka itu ya. Adik-adik pernah main boneka itu yang dihias-hias itu ya. Boneka Barbie ya. Itu didandanin yang cantik. Nah, mereka semua menunggu kedatangan pengantin laki-laki, mempelai pria. Mereka semua bersiap. Dan di sini adik-adik ada 10 gadis. 10 gadis ini tugasnya nanti menyambut mempelai pria, pengantin laki-laki kalau datang bersama-sama dengan rombongan. Berarti yang di sini siapa? Mempelai perempuan atau pengantin perempuan. Dan pengantin laki-laki nanti datang dari sana, kemudian bertemu di sini, kemudian masuk bersama-sama dengan mempelai perempuan dan orang-orang yang ada di situ. Tetapi adik-adik, kelima gadis ini ketika dia menyambut mempelai laki-laki, mereka ini membawa lampu, membawa apa itu namanya, lentera namanya, lentera itu kayak lampu yang pakai api, pakai minyak, bahan bakar minyak. Kalau adik-adik pernah mengikuti atau melihat teman-teman yang berkemah, itu mereka membawa api. Tapi kalau itu di tempat gelap ya, kalau di tempat terang mungkin tidak perlu pakai lentera ya adik-adik. Pada waktu itu mereka membawa itu lentera. Lentera itu tentu saja mereka sudah membawa dengan minyak penuh, sudah dinyalakan. Karena ketika nanti mempelai datang, mereka sudah siap. Tetapi adik-adik, di sini ada perbedaan antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh, mereka tidak membawa persediaan minyak. Dan 5 gadis yang bijaksana, mereka membawa persediaan minyak di dalam botol. Nah, pada waktu itu terjadi pembicaraan. 5 gadis yang bodoh ini mengejek si 5 gadis yang bijaksana. Kamu ngapain bawa itu botol minyak? Bawa minyak itu tambahan. Kan sebentar lagi kan mempelainya datang. Nanti malah bawa botol, bawa lentera, nanti malah badannya bau minyak. Nanti tidak boleh masuk malahan. Diajak adik-adik. Tetapi adik-adik, 5 gadis yang bijaksana ini bilang, tidak apa-apa bau minyak, tetapi kan kita sudah siap, nanti kalau ininya mati, minyaknya habis, kita bisa tambahkan lagi. Seperti itu. Nah, ketika mereka ngobrol, tetapi pengantinnya belum datang juga. Mereka masih nunggu lama. Mana ini pengantinnya belum datang-datang. Kemudian adik-adik, mereka tertidur. Ngobrol capek, lama-lama tidur sampai ngantuk. Kemudian tidur pulas adik-adik. Ketika tidur pulas, tiba-tiba penjaga pintu berteriak, pengantin laki-laki datang, sok-soklah dia.
Nah kemudian si 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini kemudian mereka kaget, apa? Pengantinnya datang, cepat siap. Nah, kemudian mereka siap-siap. 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis bodoh tadi melihat lenterannya. 5 gadis yang bodoh ini bingung. Waduh, ini gimana nih? Minyaknya habis. Waduh, lenterannya mati. Waduh, gimana nih? Waduh, panik gak? Pasti mereka panik adik-adik. Nah, bingung mereka. Aduh, tetapi 5 gadis yang bijaksana ini santai. Oh, minyaknya mau habis sih. Terus ditambah di jok minyaknya. Cul. Kemudian di jok semua. Apinya menyala lagi tambah besar. Nah, kemudian mereka sudah siap membawa lenterannya. Nah, 5 gadis yang bodoh ini tadi adik-adik. Tadi ketika bersantai ngobrol-ngobrol mereka mengejek 5 gadis yang bijaksana. Kemudian 5 gadis yang bodoh ini bilang kepada 5 gadis yang bijaksana, "Hei teman, tolong kasih aku minyak. Ini lentera aku habis minyaknya. Bagaimana nanti kalau pengantinnya sampai sini? Aku enggak bawa minyak ini, enggak bisa bawa lentera. Duh, gimana, tolong dong, please." Nah, tetapi kan gadis yang bijaksana bilang gini, "Aduh, maaf ya. Maaf sekali. Ini nanti minyaknya hanya cukup untuk kami. Kalau nanti kami bagi dengan kalian, nanti minyaknya tidak cukup. Lebih baik sekarang kamu membeli minyak sana di tempat yang jual minyak. Mumpung pengantinnya masih agak jauh. Cepetan." Nah, bener adik-adik. Kelima gadis yang bodoh ini mengikuti sarannya 5 gadis yang bijaksana. Mereka pergi membeli minyak di tempat orang yang jual minyak. Mereka pergi. Nah, si 5 gadis yang bijaksana ini, mereka sudah siap, tinggal membersihkan badannya, merapikan rambutnya, pakaiannya dibersihkan, dan sambil membawa lentera. Mereka sudah siap adik-adik menyambut pengantin laki-laki. Nah, benar. Kemudian pengantin laki-laki dekat. 5 gadis bijaksana ini senang. Asik ketemu pengantin laki-laki. Asik, kita pesta. Kemudian mereka datang, mendekat. Kemudian mereka bersama-sama masuk adik-adik. Masuk bersama-sama dengan 5 gadis bijaksana. Kemudian sudah masuk semua, pintunya ditutup sama penjaga. Pintunya ditutup. Nah, kemudian adik-adik datanglah itu si 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh datang. Kemudian sampai di sana, lanteranya sudah menyala adik-adik. Sampai di sana, loh, pintunya sudah tutup. Aduh, bagaimana ini? Aduh, mereka bingung adik-adik. Panik lagi, panik gak? Panik lagi. Kemudian ditok-tok pintunya. "Pak, Tuan, tolong bukakan kami pintu. Kami mau masuk, kami sudah bawa lentera," bilang gitu. Tetapi adik-adik, tuan rumah yang ada di situ bilang begini, "Kamu siapa? Saya tidak kenal kalian." Seperti itu adik-adik. Aduh, sakit ya adik-adik. Sakit rasanya. Nah, tapi mau bagaimana lagi? Karena pada waktu mereka itu harusnya sudah masuk bersama-sama dengan pengantin laki-laki, mereka tidak ada. Makanya tuan rumahnya tidak tahu kalian siapa. Kemudian ditutup lagi. Nah adik-adik, dari cerita ini adik-adik, kita diingatkan. Adik-adik diingatkan, Mas Simon juga diingatkan, supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Berjaga-jaga pada cerita pada pagi hari ini. Kedatangan mempelai laki-laki itu diibaratkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan sudah datang yang pertama kali. Yang pertama kali Tuhan datang melalui bayi
melalui dengan wujud manusia, melalui bayi Yusuf, Maria Yusuf, itu kedatangan Tuhan yang pertama kali. Tuhan Yesus datang menjadi bayi, kemudian tumbuh besar, kemudian melakukan pelayanan, menyampaikan firman, kemudian sampai disalib, mati, dikuburkan, kemudian bangkit lagi pada hari yang ketiga. Nah, ketika bangkit, kemudian Tuhan akan datang lagi yang kedua kalinya. Tetapi adik-adik, kedatangan Tuhan yang kedua kali ini dengan cara yang berbeda, tidak sama dengan yang pertama, menjadi bayi lagi. Kedatangan yang kedua ini entah bagaimana nanti datangnya, tetapi kita semua itu tidak tahu kapan datangnya. Seperti mempelai laki-laki tadi, ditunggu-tunggu tidak datang-datang, kemudian tiba-tiba datang. Sama seperti Tuhan. Tuhan datang yang kedua kali, kita tidak tahu. Mas Simon tidak tahu, Pak Pendeta tidak tahu, Pak Presiden tidak tahu. Kita semua yang ada di bumi ini tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang lagi yang kedua kali. Maka dari itu adik-adik, melalui firman pada pagi hari ini, kita semua diingatkan supaya kita tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaganya bagaimana, Mas Simon? Bagaimana berjaga-jaganya? Kita tetap percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur adik-adik, kita dibesarkan sama Bapak Ibu yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik, kita harus tetap menjaga iman kita, menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga nanti pada saatnya ketika Tuhan datang, kita sudah siap dengan iman Kristen kita, iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Caranya juga bagaimana lagi? Kita kan masih lama atau kita masih kecil. Caranya bagaimana? Caranya dengan mematuhi firman Tuhan, yaitu salah satunya mengasihi, saling membantu, saling menyayangi. Kemudian apa lagi ya? Banyak ya adik-adik. Seperti itu adik-adik. Kita diharapkan mampu bisa menjaga keimanan kita. Ya adik-adik, begitu cerita pada pagi hari ini. Cerita pada pagi hari ini terambil dari Matius. Ya, kita buka Matius 25. Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan 13. Adik-adik nanti bisa baca Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan 13. Judulnya ini adik-adik, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, nanti bisa dibaca ya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat pimpinan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami, Tuhan, kuatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga, menjaga iman kepercayaan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu kehidupan kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Simon atas firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang istimewa, sekarang kita mau kumpulkan persembahan yang istimewa juga buat Tuhan. Kita persembahan dulu di rumah masing-masing. Nanti setelah beberapa kali persembahan mingguan, bisa minta tolong ke Bapak atau Ibu untuk memasukkan di kotak merah yang ada di gereja ya. Ya, kotak merah itu adalah kotak khusus untuk persembahan sekolah minggu. Yuk, sambil kumpulkan persembahan, kita bawa pujian baru ya, sambil kita belajar. Dan judulnya adalah Aku
istimewa. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yuk kita mulai. Bukan karena katamu aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Gampang bukan lagunya? Wah, tak terasa ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara sekolah minggu ini. Dan adik-adik tapi jangan lupa ya, tetap bergabung di sekolah minggu di waktu yang akan datang. Jam 8 pagi di channel YouTube GKJ Sampangan Klatenan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya. Jadi bisa terus diingetin kalau waktunya sekolah minggu. Sekolah minggu pada pagi hari ini akan ditutup oleh Ibu Ari lagi ya. Kita persilakan Bu Ari untuk membawakan doa penutup. Monggo Bu Ari. Nah, anak-anakku, mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Mari Bu Ari hantarkan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini dalam kami mengikuti ibadah online pada kesempatan hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, kami ucap terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Bapa, jika sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini dan melanjutkan dengan kegiatan kami hari ini Bapa, kiranya Engkau sertai kami. Kami juga mau berdoa Bapa, mengucap terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat mempersembahkan sedikit berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui orang tua kami masing-masing. Biarlah persembahan yang telah kami sampaikan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, terutama untuk pelayanan di Komisi Anak GKJ Sampangan Klatenan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah disampaikan oleh Mas Simon. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Bapak. Selanjutnya kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kau sendiri yang berkehendak dan berkuasa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Ari sudah membawakan doa penutup, dan kiranya Bu Ari tetap sehat terus dan Tuhan memberkati Ibu Ari. Yuk sama-sama kita akhiri sekolah minggu kita ini. Tapi jangan lupa ya, adik-adik harus terus mengasihi orang dan juga tetap menerapkan protokol 5M. Nah, apa aja itu 5M? Menutup, menguras, dan mengubur sampah. Bukan itu ya, itu untuk sampah. Kalau ini, mungkin ini, melihat, meraba, dan menerawang. Bukan juga ya, itu buat melihat uang palsu ya adik-adik ya. Nah, Pak Bagus ingat nih, 5M itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Mobilitas itu membatasi pergi keluar kemana-mana ya. Tetap di rumah aja lebih aman. Adik-adik tetap sehat, tetap bersyukur sama Tuhan, dan terus bersukacita. Dan juga tidak lupa untuk berbuat kasih dan cinta untuk semuanya. Yuk kita akhiri sekolah minggu kita dengan pujian Ku cinta keluarga Tuhan dan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yo, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih hati wajahmu, kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah.